Pembelajaran 4. Nah, kali ini kita akan belajar muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Yang pertama, muatan IPS, industri di Indonesia. Indonesia memiliki kawasan industri cukup banyak dan tersebar di hampir semua wilayah. Kawasan industri memiliki UMK atau upah minimum kota atau kabupaten yang tinggi. Industri merupakan suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi. Barang hasil industri memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Kawasan-kawasan industri sebagian besar berada di Pulau Jawa. Beberapa daerah di Kalimantan dan Sumatera juga memiliki kawasan industri cukup bagus. Gambar di samping merupakan salah satu industri sepeda motor di Karawang, Jawa Barat. Dalam usaha industri tersebut terdapat beberapa pekerjaan yang tugasnya. Dalam sebuah industri terdapat kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Agar barang atau benda sampai kepada konsumen, maka seorang produsen harus bekerja sama dengan beberapa pihak. Nah, bagian-bagian pekerjaan dan tugas dalam dunia produksi. Kepala bagian produksi tugasnya mengawasi semua kegiatan proses produksi yang berlangsung di pabrik, seperti pemotongan, pengeleman, perakitan, dan proses lainnya. 2. Mengkoordinasi dan mengarahkan setiap bawahannya serta menentukan pembagian tugas bagi setiap bawahannya. 3. Mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi agar dapat mengetahui kekurangan dan penyimpangan atau kesalahan sehingga dapat dilakukan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Nah, pekerjaan dan tugas dalam dunia produksi yang lainnya yaitu kepala bagian teknik. Tugasnya apa? Bertanggung jawab atas tersedianya mesin, peralatan, dan kebutuhan listrik demi kelancaran produksi. Yang kedua, mendelegasikan dan mengkoordinir tugas-tugas di bagian perawatan mesin dan listrik. Kemudian ada bagian yaitu kepala bagian pembelian bahan baku. Tugasnya menyediakan bahan baku yang diminta oleh bagian perencanaan sesuai dengan kebutuhan pesanan. Nah, bagian dalam dunia produksi yang lainnya yaitu kepala bagian pemasaran. Tugasnya bertugas melakukan analisis pasar, meneliti persaingan dan kemungkinan perubahan permintaan, serta mengatur distribusi produksi. Yang kedua, menentukan kebijaksanaan dan strategi pemasaran perusahaan yang mencakup jenis produk yang akan dipasarkan, harga pendistribusian, dan promosi. Yang ketiga, mengidentifikasikan kebutuhan konsumen dan tingkat persaingan sehingga dapat ditentukan rencana volume atau jumlah penjualan. Dan yang lainnya adalah kepala bagian personalia. Tugasnya mengadakan pengangkatan dan pemberhentian karyawan dan menyelesaikan konflik antara sesama karyawan atau antara atasan dan bawahan. 2. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan. 3. Membantu pimpinan dalam promosi dan mutasi karyawan. 4. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pihak luar terhadap perusahaan. Nah, ini orang tua kalian yang bekerja di dunia industri pasti sudah tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Muatan bahasa Indonesia menceritakan kembali isi cerita rakyat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang unsur-unsur cerita rakyat. Dalam cerita rakyat terdapat unsur intrinsik berupa tokoh, alur, latar, watak, tokoh, dan amanat. Setelah membaca cerita rakyat, pernahkah kamu menceritakan kembali kepada orang lain? Menceritakan kembali isi cerita perlu memperhatikan beberapa hal. Salah satunya adalah isi cerita. Ceritakan seolah-olah pendengar dapat melihat dan merasakan uraian yang kamu deskripsikan. Nah, ceritakan dengan kata-katamu sendiri. Langkah-langkah menceritakan kembali isi cerita rakyat. Yang pertama, catatlah ide pokok bacaan. 2. Kembangkan pokok bacaan menjadi kalimat-kalimat sederhana dan mudah dipahami. Kalimat harus sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. 3. Susunlah kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf padu. 4. Bacakan paragraf tersebut dengan suara yang lantang. Muatan PPKN, keragaman kegemaran individu di sekolah.
Di sekolah terdapat beragam pekerjaan seperti guru, petugas perpustakaan, satpam, tukang kebun, penjaga kantin, dan sebagainya. Pekerja dan pekerjaan di suatu tempat sangat beragam. Bukan hanya pekerja dan pekerjaan yang beragam, keragaman karakteristik individu di sekolah pun beragam. Keragaman dapat berupa karakteristik fisik, sifat, dan kegemaran. Kegemaran siswa di suatu sekolah beragam. Ada siswa yang suka berolahraga, menari, menggambar, bermain musik, dan masih banyak lagi. Setiap siswa juga mempunyai karakter yang berbeda. Ada anak yang pemalu, pendiam, periang, berani, dan masih banyak lagi. Keragaman individu di sekolah hendaknya disikapi secara positif. Contoh sikap positif terhadap keragaman di sekolah. Yang pertama, sikap terhadap teman yang pendiam, yaitu mendekatinya dan mengajaknya bermain bersama teman yang lainnya. Dua, sikap terhadap teman yang berbeda agama, menghargai dan menghormatinya, misalnya dengan cara mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. Yang ketiga, sikap terhadap teman yang berasal dari daerah lain, menjalin pertemanan dan bermain dengan mereka. Memiliki teman dari daerah lain dapat memperkaya kita akan pengetahuan tentang daerah tersebut. Keragaman karakteristik individu di sekolah dapat berupa keragaman fisik, sifat, dan kegemaran. Manfaat keragaman di sekolah yaitu 1. Di sekolah terdapat keragaman fisik, misalnya tinggi badan. Apabila kita tidak dapat mengambil benda di tempat tinggi, kita dapat meminta bantuan teman yang lebih tinggi daripada kita. 2. Selain itu, apabila kita memiliki teman yang berasal dari daerah lain, kita dapat saling bertukar informasi. Kita dapat mengetahui informasi tentang daerah asal teman kita tersebut. Misalnya saja tentang adat istiadatnya, keunikan daerahnya, serta makanan khas dan bahasa daerahnya.